Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pela Pratama Putri dengan NIM 2214070168. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian sebagai tugas MP2 yang berjudul Pengaruh Model Cooperative Learning tipe Jigsaw terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 5 SD N06 Terata. Bab 1, latar belakang. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika siswa masih rendah karena metode ceramah yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode ceramah, siswa dibuat menjadi bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode ceramah atau metode konvensional, pembelajaran yang dilakukan belum optimal. Maka, peneliti memberikan solusi untuk menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Penelitian tentang model cooperative learning tipe Jigsaw ini sudah ada peneliti sebelumnya melakukan penelitian, tapi masih jarang diterapkan konsisten dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, mendorong siswa untuk aktif dan bekerja sama dalam pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SD N06 Terata, fokus pada pelajaran matematika kelas 5, dengan menerapkan model Jigsaw dan mengukur peningkatan hasil belajar secara langsung. Rumusan dan tujuan. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh model kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 06 Terata. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 06 Terata. Bab 2, kajian pustaka. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhinya berasal dari dalam diri siswa seperti minat dan motivasi, sedangkan dari luar seperti metode pengajaran dan lingkungan belajar. Selanjutnya itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar lebih efektif. Dan selanjutnya itu model cooperative learning tipe Jigsaw. Model ini mengutamakan kerjasama antara siswa dalam kelompok. Siswa belajar materi secara terbagi, lalu saling mengajarkan satu sama lain. Model ini mendorong siswa lebih aktif, bertanggung jawab, dan memahami materi lebih baik. Bab 3, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dimulai dengan persiapan berupa koordinasi dengan pihak sekolah, menyusun perangkat pembelajaran, instrumen tes, dan lembar observasi. Selanjutnya, peneliti melakukan pemilihan 2 kelas 5 secara purposif, satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok sebagai kelas kontrol. Kedua kelompok ini diberi pretest, kemudian dilakukan pembelajaran sesuai model masing-masing. Setelah pembelajaran, diberi post-test untuk mengukur hasil belajar. Selama proses berlangsung, dilakukan observasi dan wawancara. Lalu, data dianalisis secara statistik untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen. Desain yang digunakan pre-test, post-test, control group design. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SDN 06 Terata, Kabupaten Pesisir Selatan. Sampelnya dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih 2 kelas 5 SDN 06 Terata yang dianggap setara. Satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan analisis data.
Teknik pengumpulan data. Tes dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Bentuk soal tes pilihan ganda atau isian singkat. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat keterlibatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis data tes. Langkah-langkahnya mengumpulkan nilai tes dan post-tes dari kedua kelompok. Selanjutnya memberikan skor berdasarkan kunci jawaban. Dan yang selanjutnya menghitung statistik deskriptif, di mana menghitung rata-rata atau mean, standar deviasi, presentasi ketuntasan belajar siswa berdasarkan KKM. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis statistik inferensial menggunakan SPSS. Selanjutnya, analisis data observasi. Dilakukan dengan cara yang pertama menjumlahkan skor observasi dari tiap indikator, yang kedua menghitung rata-rata skor untuk setiap aspek pembelajaran, yang ketiga mengkonversi skor menjadi presentasi terlaksana, menginterpretasikan hasil dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sekian yang saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.